Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Rore tentunya di podcast Waspada Online YouTube. Jadi kali ini kita sudah bersama dengan sosok yang menginspirasi. Masih bisa dibilang seumuran sama saya, beda-beda 2 tahun aja. Dan beliau juga sosok seorang milenial. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, jangan lupa seluruh viewers untuk di subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar dapat notif setiap update podcast dari kita. Oke, langsung saja, ini dia sosok inspirasi kita, Bang Mulya. Selamat siang, Bang. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Dari mana nih, Bang? Sebelum kesini kemana tadi agenda hari ini? Dari tadi keliling-keliling aja. Keliling-keliling aja. Menunggu jam 1:30. Menunggu jam 1:30 ngantor tadi, Bang. Udah masih ngantor? Enggak, baru pulang kunker. Oh, baru pulang kunjungan kerja. Kemana, Bang? Tadi? Tebing. Ke Tebing ya, oh ada agenda di sana. Bang Mulya Syaputra Nasution Sarjana Hukum, benar? Benar. Bang Mulya ini merupakan anggota DPRD Kota Medan, Komisi 1. Ngurusin apa itu, Bang, Komisi 1? Pemerintahan dan hukum. Pemerintahan dan hukum. Oke, sebelum kita bahas ke jabatan Abang di pemerintahan, khususnya di DPRD, saya mau sedikit ulik-ulik. Boleh dong diceritain Abang merupakan anak berapa, dari berapa bersaudara, kemudian latar belakang keluarga Abang seperti apa? Oke, ini saya jawab? Iya, jawab. Oke, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Yang pertama laki-laki, 2 perempuan, saya baru perempuan. 2 pasang. Sudah pada merit semua? Sudah. Sudah pada berkeluarga ya, Bang? Oke. Lahir tanggal berapa, Bang? Tanggal 26 Februari tahun 91. Di Medan? Pematang Siantar. Pematang Siantar. Asli orang Pematang Siantar atau asli orang Medan? Saya lahir Pematang Siantar, 2 tahun di sana. Orang tua pindah kerja ke Medan. Pindah kerja ke Medan. Jadi setelah itu besar-besarnya di kota Medan lah. Besar-besarnya di kota Medan. Nah, anak ketiga dari 4 bersaudara. Kalau di keluarga Abang tuh karakter yang seperti apa sih? Boleh diceritakan ke aku? Maksudnya apakah kategori pendiam, kocak, atau gimana? Kategori yang paling bandel. Kategori yang paling bandal. Karena abang saya itu dari pesantren. Oke. Kita tahu karakter orang pesantren gimana kan. Masih pendiam. Kakak saya juga dari pesantren. Jadi kami dulu di keluarga besar itu harus dan wajib belajar di pesantren. Harus dan wajib. Berarti pendidikan agama tetap jadi utama. Ya, tapi generasi di saya lah merusaknya. Jadi semenjak saya tidak ada lagi generasi itu yang di pesantren. Berarti Abang adalah orang yang terakhir sebenarnya memberontak untuk masuk pesantren. Iya. Akhirnya waktu itu sekolahnya di mana? Jadi saya dari SD Ria masuk ke SMP Harapan. SD Ria, SMP Harapan. Baru SMA 1. SMA 1. Ini ada cerita yang agak lucu juga. Oke, boleh diceritakan ke aku, Bang. Jadi orang tua saya itu sangat-sangat nggak setuju untuk masuk sekolah SMA 1. Kenapa alasannya, Bang? Karena situ banyak anak-anak babi. Yang kedua, kalau bahasa kita lah ya. Anak-anak apa tadi, Bang? Anak babi. Anak babi. Banyak anak pejabat lah di sana. Kan. Oh, mindset-nya SMA 1 anak pejabat ya. Itu yang kedua. Pantes aku nggak masuk. Ya terus, oke, baik, yang lanjut. kedua, mungkin pemikiran orang tua kita dulu kan karena anak-anak pejabat. Iya. Jadi cara sekolahnya kan itu pasti tidak sesuai dengan aturan yang ada kan. Baik. Jadi orang tua sangat tidak menginginkan kita di SMA 1. Tapi saya nggak habis akal karena saya memang pengen. Jadi tanda tangan dari surat kuasa orang tua itu saya palsukan. Orang tua kawan saya lah yang meneket. Alhamdulillahnya anaknya tidak lulus, saya yang lulus. Loh. Jadi ini cerita lucunya nih. Tapi setelah itu lulus baru orang tua itu setuju lah kita di SMA 1. Oke, berarti ya Bang SMA 1 tahun 2006 masuk. 2006 masuk 2006. Ya. 2006 masuk. Oke. Berarti yang masuk pesantren itu
pada saat udah tamat SMP atau udah tamat SD? Tamat SD masuk SMP. Biasanya di keluarga besar kami biasa gitu ya. Di SMP itu pasti kita masuk pesantren. Ada tawaran kemarin? Saya masuk pesantren juga, tapi pesantren kilat. Oh, pesantren kilat di sekolah-sekolah ya. Mohon maaf ya Bang, cuma 3 hari itu ya. Itu kan pas Ramadan. Ya oke. Baik, oke ya. Lucu juga kebanyolnya ya Bang. Baik. Berarti kemarin sempet ada tawaran nggak? Maksudnya Mulia, kata ayah kan gitu. Udah, kau masuk pesantren aja. Dapat tawaran kayak gitu? Oh, pasti. Berontak langsung? Orang tua ini tegas. Oke. Orang tua bapak saya ini orangnya tegas. Oh, berontak sampai ribut lah, sampai di tali pinggang juga. Sempat sampai dihajar. Saya tiap bulan tuh pasti dari SD tiap bulan tuh kena tali pinggang. Alasannya? Ya karena lasa. Karena lasa. Jadi orang tua selalu mendidik kita ke agama dari dulu. Oke. Jadi setiap minggu itu ada aja ayat-ayat yang harus dihafal. Oh gitu. Jadi kalau nggak hafal tuh tali pinggang, disetrap. Kalau nggak hafal ya Bang? Waduh. Aku kalau misalnya delibas itu bukan karena nggak hafal ayat-ayat Bang. Jadi? Mandi hujan. Berantem. Itu pasti dilibas ya Bang. Tapi Pastilah, memang didikannya memang dari awal dari abang terus turun ke kakak dan adik-adik juga. Maksudnya tetap ya utama tuh agama jadi utama ya Bang. Ya, makanya di keluarga besar kami. Di keluarga besar itu ya Bang. Oke, setelah memberontak untuk masuk pesantren, akhirnya masuk tadi itu di SMP Harapan 1. Harapan 1, kemudian SMA-nya di Area. Enggak lah, SMA-nya di SMA 1, SD-nya baru di Area. Iya. Ada nggak pengalaman yang membuat abang sampai sekarang nggak bisa dilupakan saat di sekolah? Misalnya contoh nggak bolos, terus raport lagi buruk-buruknya. Iya. Ada nggak? Atau justru selama sekolah prestasinya bagus-bagus saja? Dari SD sampai SMP, alhamdulillah prestasi bagus. Wis. SMA 1 baru nggak pernah masuk sekolah. SMA 1 nggak pernah masuk sekolah. Alasannya Bang? 3 bulan sekali pasti kena SPO saya. 3 bulan sekali kena SP ya Bang? Oke. Alasannya kemarin nggak masuk sekolah karena apa Bang? Ya seperti yang orang tua saya gambarkan di awal, bahwasannya pasti mengikuti hal yang tidak baik di SMA 1. Oh, jadi gitu. gambaran itu nyata ya. Ketika saya udah menjalani di sekolah SMA 1. Oke, berarti di SMA 1 udah banyak track record yang ya cukup. Itu sebenarnya kalau kita bayangin sekarang adalah sebuah pengalaman ya Bang. Bagi saya itu pengalaman ya, walaupun sebenarnya sangat baik. Kalau bagi saya baik. Baik. Kenapa? Karena itu bisa membangun pergaulan kita. Wah, luar biasa ya. Iya sih. Nah. Memang harus ada sih cacat-cacat sedikit ya Bang, bandel-bandel di sekolah, ngelawan guru, itu sedikit-sedikit aja. Dan itu yang akan diingat ya. Saya hampir di DO. Wow. Zaman SMA itu. Ketika saya mau di DO, saya ngumpuli adik-adik semua, habis upacara saya demo. Demo karena Abang mau di DO. Ya Allah. Demo, pada akhirnya ya kepala sekolah pada saat itu masih memberikan saya kesempatan. Sebesar itu pengaruh Abang terhadap junior-junior itu ya. Luar biasa. Tapi ketika sudah tamat kemudian ada reunian atau ada ketemu sama guru-guru atau kepala sekolah, mungkin itu sebuah kenangan ya jatuhnya ya Bang. Kenangan, dan guru pun selalu bilang si Mulia ini lasa tapi sopan. Kenapa? Ketika saya sudah melawan, habis jam pelajaran atau jumpa lagi, saya selalu cium tangan. Oh, kalau udah jadi diingat orang, ini bandel tapi sangat sopan. Udah bermasalah, tapi tetap sopan santun dijaga ya. Itu namanya bermasalah punya akhlak ya Bang jatuhnya ya. Oke Bang Mulia, kemudian tamat dari SMA 1, lanjut kuliah di WISU saya. WISU. Jadi 1 tahun saya di UMSU awalnya. Saya daftar di UMSU. Walaupun rektor pada saat itu amang boru saya, om saya, setahun saya nggak masuk kuliah. Jurusan apa dulu? Hukum karma juga. Hukum juga ya. Hukum karma, ya. Memang jadi karena setahun nggak masuk, kita mau perbaikan nilai kemarin kan, daripada ini sayang juga kan. Saya pindah ke WISU. WISU jurusannya? Hukum. Hukum juga. Oke. Tetap ya cari kampus yang sedikit agamais ya, maksudnya. Oke, di WISU jurusannya hukum. On time Bang kuliahnya 4 tahun? Ya sama kayak SMA juga. Sama, atau ada sedikit-sedikit apa namanya? Di awal saya nggak on time. Di awal itu nggak on time karena begitu saya tamat, saya berusaha untuk mencari pendapatan.
Karena saya salah satu anak di keluarga yang dari dulu jarang meminta sama orang tua. Nah, jadi saya orangnya juga pengen banyak belajar pengalaman-pengalaman itu. Sehingga begitu saya tamat sekolah SMA, saya meminta sama kawan orang tua saya untuk ikut kerja. Kalau bisa cari sendiri ya Bang, luar biasa sekali. Jadi walaupun kalau bisa dibilang latar belakang keluarga seperti Itu apa, ayah kerja apa waktu pegawai. itu? Pegawai Di PU Bina Marga. Bina Marga Provinsi. Oke, ayah di PU Bina Marga Provinsi, Ibu rumah tangga. pada saat itu ibu rumah tangga. Oke. Setelah menikah jadi ibu rumah tangga. Setelah menikah jadi ibu rumah tangga. Artinya secara materi sebenarnya berkecukupan Bang. Kalau Abang pandang. Iya. Tapi Abang tetap dengan bersikeras untuk tidak banyak meminta orang tua dan usaha sendiri. Luar biasa Bang Mulia. Itu yang perlu dicontoh anak-anak muda sekarang, bahwa tidak selamanya harta orang tua juga kekal abadi bagi Bahkan kita. saya SMP dulu pun juga, ini bukan membanggakan diri. Iya nggak apa-apa Bang. Membanggakan diri juga nggak apa-apa. Ini kesempatan kita. Karena gini, kalau saya memang gimana, paling tidak suka dengan apa yang diberikan orang tua. Oke. Dulu SMP saya sekolah di Harapan yang kita tahu itu sekolah elit. Baik. Benar kan? Diantar jemput. Saya malah naik angkot. Ini angkot. Nah, Tinggal di mana 3 tahun. dulu? Perumnas Mandala. Oke, Mandala. Jadi saya naik angkot. Jadi dari dulu memang saya tuh nggak pernah mau terlena dengan apa yang ada dari orang tua. Dan alhamdulillah itu menjadi karakter saya sampai hari ini. Artinya usaha sendiri, berusaha untuk mengurangin nodong sama orang tua. Luar biasa Bang Mulia. Bang Mulia, aku mau nanya, akhirnya kuliah sarjana hukum, tamatan hukum. Pada saat itu ketika habis kuliah langsung kerja atau gimana aktivitasnya? Pertama kali masuk kuliah saya udah langsung kerja. Kerja di? Ikut sama kawan orang tua kan itu sebagai kontraktor. Kontraktor. Nah, di situ awal mulanya. Hukum ke Memang kontraktor. hukum sama kontraktor ini nggak akan matching kan? Nggak nyambung ya sebenarnya jatuhnya. Jadi tapi pekerjaan saya pun juga sampai dengan hari ini masih kontraktor. Masih kontraktor sampai sekarang. Jadi hukumnya kemana Bang? Titel aja. Itu dipergunakan karena kontraktor ini kan juga ada aturan. Iya, benar sekali. Di situnya paling kita masuknya. Awalnya masuk hukum memang pengen jadi pengacara gimana? Awalnya sih pengen jadi pengacara. Awalnya jadi pengacara, tapi kita dikasih rezekinya malah ke kontraktor ya Bang. Sampai sekarang jadi kontraktor? Masih. Tapi itu pun udah saya lepas ketika ada di DPR kan. Di DPR. Nah, bicara soal kontraktor, berarti berapa tahun tuh Bang? Dari kontraktor sampai akhirnya sebelum masuk ke duduk di kursi DPR? Berkisar 2000. Saya sudah mulai itu di 2011. 2011 sampai kita dilantik kemarin. Sampai kita dilantik karena memang aturan yang nggak membolehkan kita kan itu saya lepas. Oke. Berarti cukup sangat menginspirasi ya kawan-kawan. Artinya Abang dari tamat kuliah juga langsung udah kerja sebagai kontraktor, dan kontraktor itu bukan pekerjaan yang gimana. Itu jadi incaran wanita itu. Cerita yang sangat apa juga ya sama saya. Cerita gimana yang Bang? Unik juga sama saya karena orang tua saya ini salah satu pejabat di PU, orang yang pasti melihat mengetahui, oh ini pasti dari bapaknya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah dapat dari beliau untuk pekerjaan. Oke. Nah, saya malah ikut di awal tuh sama kawan beliau, saya hanya digaji 1 bulan 500.000. Bahkan orang tua saya mengultimatum kawannya, jangan kasih enak, siksa dia katanya, dan kasih ilmu. Karena memang dari awal orang tua saya ini selalu mengajarkan kita itu bagaimana kita memiliki ilmu. Tetap ya Bang, ilmu itu utama ya Bang. Dan dia tidak akan memberikan keenakan yang luas kepada anak-anak. Oke. Bang Mulia akhirnya selama jadi kontraktor, nah kepikiran mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu apa dorongannya Bang? Siapa yang mendorong? Bahkan di awal saya tidak ingin. Karena saya merasa DPR itu rata-rata dulu mindset saya berpikir hanya cakap-cakap aja di sana kan itu. Nggak ada satu hal yang bisa diperbuat juga dari DPR awalnya dulu. Tapi ketika saya di kontraktor banyak saya berinteraksi, berkawan dengan orang-orang organisasi, berpartai. Lama-lama agak tertarik saya kan itu, tertarik sehingga saya meyakini bahwa ternyata di
kita berpolitik tuh ketika kita mendapatkannya, kita bisa membuat sesuatu hal yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga itu yang mendorong saya. 2014 saya mencalonkan diri dari Partai P3, dapilnya itu Deli Serdang, Kecamatan Percut Setua. Nah, di situ saya mengetes diri saya sendiri. Nah, pada saat itu saya nomor urut 7, saya meyakinkan diri saya maju hanya untuk mengetes, makanya itu dengan modal berapa kemarin itu, lebih kurang hanya 20 juta. Tapi suara saya yang saya dapat tuh 3.000 sekian. Wow. Nah, setelah kalah saya tersenyumnya berarti saya punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, saya juga masih punya cita-cita gagasan di mana kalau saya menjadi anggota DPR, saya ingin mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena selama yang saya dapat di dunia kontraktor, mungkin hanya sebagian orang yang bisa saya bantu. Jadi itu niatan saya, sehingga saya mau maju di kancah politik. Kancah politik. Berarti baru coba sekali, udah dua kali. Sekali nggak jadi, sekali jadi. Oke. Artinya abang di pertama itu gagal sebagai belajar ya bang, ngeriset seperti apa sih sebenarnya dunia politik ini, dan akhirnya pencapaian bisa duduk di pemilihan kedua. Oke. Tantangan terbesar apa sih bang ketika kita berusaha untuk mencalonkan diri dan ketemu sama masyarakat yang memang itu menjadi calon-calon suara kita? Pertanyaan terberat adalah kejujuran. Kejujuran. Karena banyak orang yang mencalonkan diri tidak pernah jujur untuk apa yang diucapkan. Okay. Dan masyarakat pun mungkin abang juga sering mendengar, kalau udah duduk ini lupa kan itu. Kenapa? Karena mereka selalu tidak pernah jujur dengan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Jadi itu tantangan yang paling berat. Nah, saya dalam kampanye kemarin tidak pernah berjanji. Tidak pernah berjanji. Mau ini saya tidak pernah berjanji. Tapi saya punya keyakinan dalam diri saya, kalau saya jadi, itu hanya antara saya sama yang Maha Kuasa. Saya akan berbuat, saya tidak perlu nanti diceritai orang, dia udah berbuat gini, saya macam. Jadi, itulah mungkin tantangan yang paling berat, yaitu kita harus jujur sama masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, gagasan bagi saya. Hari ini banyak problem-problem yang ada di masyarakat yang tidak pernah terselesaikan. Itu menjadi catatan yang dimana nanti selama 5 tahun itu harus bisa saya selesaikan. Paling enggak itu berkisar 20% dari persoalan yang ada hari ini. Oke. Nah, kalau kita bicara soal kejujuran, artinya itu sebenarnya sebagai sumpah dari semua anggota DPRD ya. Artinya jujur itu adalah modal utama karena pada saat kampanye kan yang diucapkan secara lisan ya kan Bang, bukan secara tulisan. Artinya itu yang harus dikembalikan ke masyarakat gitu. Nah, apa sih yang abang perjuangkan selama abang dari mulai proses pencalonan sampai abang jadi hingga akhirnya itu juga ketemu lagi dengan masyarakat? Apa yang abang perjuangkan untuk masyarakat dapil abang aja? Sampai dengan hari ini memang masih sebagian sedikit yang saya lakukan karena situasi hari ini sama-sama kita rasakan, yaitu pandemi COVID ini sangat memang berefek kepada seluruhnya, baik dari anggaran kita, karena memang dengan anggaran inilah kita mampu berbuat banyak kepada masyarakat, kan itu. Sampai dengan hari ini saya sudah melakukan, yaitu, tapi ini sebenarnya nggak mengucapkan. Nggak apa-apa bang. Ria pula kan itu. Tapi ya saya sudah mengibarkan ambulans. Ambulan ke dapil abang. Dapil saya dan itu dimanage oleh pihak BKN. Berapa ambulan bang? Masih satu. Satu ambulan. Itu berarti donasinya ke masjid. Iya, dan itu saya hibahkan. Ada berapa target bang? Insya Allah kalau bisa per kecamatan. Per kecamatan ada itu, luar biasa, Masya Allah. Nggak apa-apa bang, itu kan sebagai pencapaian ya bang, bisa dibilang. Abang tadi sampaikan menariknya adalah aku tertarik ketika abang bilang bahwa aku tidak mau menjanjikan apapun dengan masyarakat, tapi aku mau merealisasikan nanti ketika aku terpilih. Dan salah satunya mungkin janji abang dalam hati adalah mendonasikan ambulan itu dan sudah terrealisasi ketika abang terpilih. Dan yang paling unik dan mungkin saya yakini bahwa ini memang jalan Tuhan ke saya. Dalam pemilihan kemarin saya tersandung kasus yang mungkin banyak masyarakat yang tahu. Tapi Allah memberikan jalan kepada saya tetap menang. Jadi sehingga itu menjadi
rasa syukur saya yang harus saya bantu kepada masyarakat. Yang paling unik dan mungkin saya yakini bahwa ini memang jalan Tuhan ke saya. Dalam pemilihan kemarin saya tersandung kasus yang mungkin banyak masyarakat yang tahu. Tapi Allah memberikan jalan kepada saya tetap menang. Jadi sehingga itu menjadi rasa syukur saya yang harus saya bantu kepada masyarakat. Oke, luar biasa sekali motivasinya. Mudah-mudahan nanti giliran saya ya Bang mencalonkan jadi anggota DPRD. Semua punya kesempatan. Semua punya kesempatan. Enggak, artinya gini loh. Jangan pernah berpikir gini. Jadi anggota DPR itu punya duit banyak, baru kita bisa nanti. Baru bisa maju. Yang penting punya gagasan dan bisa berkomunikasi. Luar biasa sekali. Dua modal ini saya rasa cukup. Dua modal itu cukup ya Bang. Boleh kita lihat contoh paling nyata adalah kawan kita yang di DPR. Dia dari Gojek online, hari ini dia jadi anggota DPR. Iya. Oke. Kalau kita berpikir mau maju, mau besar, itu modal harus besar, ini salah juga kan. Jadi ini yang harus bisa disampaikan kepada generasi muda kita, bahwa berbuat untuk menjadi seorang yang besar nggak mesti harus modal besar. Luar biasa sekali Bang Mulia. Berarti memang Abang menanamkan dalam diri kemarin itu bahwa ya terlepas kalau kita bicara soal materi mungkin ya cukup aja kan Bang, tapi artinya masyarakat juga tidak bisa diiming-imingin atau dipastiin dengan sebuah materi, tapi tadi yang Abang bilang sampaikan tadi kan luar biasa kali. Bang, tadi kan Abang udah sampaikan bahwa ada beberapa yang udah Abang perjuangin. Nah, sebenarnya Bang, kalau kita bicara soal lingkup DPRD Medan sendiri, dari sisi Abang atau dari komisi Abang sendiri, apa sih Bang yang sampai sekarang masih dalam proses perjuangan atau masih dalam proses ini harus bisa dicapai atau ini harus bisa diperbaiki? Dari bidang apa itu Bang? Jadi kalau saya sih sebenarnya kemarin minta sama ketua fraksi itu di komisi C. Sesuai dengan basic saya kan itu. Tapi saya diletakkan di komisi 1 mungkin karena sarjana saya kan itu di bidang hukum. Jadi yang udah saya lakukan selama hampir lebih kurang 9 bulan ini konsultasi terus terhadap dinas-dinas yang ada di luar kota Medan, baik itu di Jakarta dan lain-lain, dan dimana apa yang menjadi kelebihan di daerah-daerah lain itu yang bisa dibawa ke kota Medan gitu. Hari ini memang ini masih tahap pembelajaran bagi saya. Saya memang mengasih waktu dalam 1 tahun ini saya harus bisa mempelajari baik dari regulasi, pengawasan maupun penganggaran itu. Jadi kemarin kita sudah banyak RDP dengan OPD. Kita melihat bagaimana pembangunan kota Medan yang akan datang. Cuman memang ini blur semua, stagnan ketika pandemi ini datang. Karena itu, ini kita memulai dari nol lagi, sehingga mungkin sampai dengan hari ini belum ada yang bisa diperjuangkan baik dari sisi anggaran. Nah, jadi ini masih dikonsep ulang untuk tahapan kedepannya di masa pandemi ini. Oke, kita di modal kita nantinya. Apa sih yang harus diperbaiki kota Medan Bang di mata seorang Bang Mulya? Banyak. 1. Pembangunan dan lapangan kerja. Dan lapangan kerja. Oke, pembangunan dan lapangan kerja. Kalau abang aku kasih option 10 sampai dengan 100, Medan ini sebagai kota metropolitan, artinya penilaian abang ada berapa? Kasih nilai tentang Medan saat ini. 4. Bahkan di bawah 10. Iya, 4. Karena begitu masih banyaknya yang harus dirubah di Medan. Banyak sekali. Banyak ya Bang. Terutama SDM. Terutama di modal kita nantinya. Apa sih yang harus diperbaiki kota Medan Bang di mata seorang Bang Mulya? Banyak. 1. Pembangunan dan lapangan kerja. Dan lapangan kerja. Oke, pembangunan dan lapangan kerja. Kalau abang aku kasih option 10 sampai dengan 100, Medan ini sebagai kota metropolitan, artinya penilaian abang ada berapa? Kasih nilai tentang Medan saat ini. 4. Bahkan di bawah 10. Iya, 4. Karena begitu masih banyaknya yang harus dirubah di Medan. Banyak sekali. Banyak ya Bang. Terutama SDM. Luar biasa. Wah,
Kalau kita bahas Medan memang nggak ada habisnya ya Bang. Saya aja sebenarnya bukan orang Medan, tapi maksudnya kebanyakan aktivitas di Medan tuh sampai kayak kepikiran. Lahir di mana? Saya di Deli Serdang. Saya di Deli Serdang. Artinya banyak aktivitas di Medan dan banyak ketemu anak-anak muda di Medan gitu. Potensi anak-anak muda di Medan menurut Abang berpotensi nggak sih untuk mengembangkan kota Medan? Berpotensi. Hanya tinggal wadahnya dari pemerintah. Dan pemerintahnya yang aware terhadap anak mudanya ya Bang. Benar. Luar biasa Bang. Terakhir ada pesan nggak nih Bang buat anak-anak muda maupun buat pemerintahan kota Medan? Abang sebagai orang yang duduk di anggota DPRD kota Medan. Kalau untuk anak-anak muda saya memberikan pesan bahwa kedepannya zaman akan semakin sulit dengan IT kan itu, dengan dunia IT yang makin canggih, sehingga ini perlu anak muda kedepannya untuk terus menggali potensinya, karena modal sudah ada. Kita sekarang anak muda ini kan sudah gila gadget, hanya tinggal pengembangan potensi ketika kita menyukai gadget itu. Nah, dan itu bisa menghasilkan selain untuk diri kita sendiri, dan bisa juga kita memberi bantuan kepada orang sekitar kita. Untuk kota Medan, saya berharap dalam pemilihan wali kota yang sebentar lagi ini akan kita laksanakan, kepada masyarakatnya nih saya berharap memberikan support ataupun memberikan semangat kepada generasi muda yang ikut maju tampil dalam kontestasi Pilwalkot nanti. Beri ruang kepada generasi muda dari sekarang, karena kedepannya juga estafet itu akan diberikan kepada kami. Jadi support kami yang anak muda yang akan maju, baik itu pemilihan legislatif yang akan datang maupun Pilwalkot yang akan datang. Beri ruang, support, dan doakan kami. Itu harapan Abang. Dari sekian panjang cerita kita hari ini, obrolan kita hari ini, saya menangkap bahwa prinsip hidup Abang adalah yang tadi diterapkan sama ibu ke Abang, bahwa ketika kita bisa menolong orang, silakan bantu tanpa pamrih. Ketika kita tidak bisa menolong, katakan sesungguhnya sama mereka. Itu yang menjadi note kejujuran seperti ini. Dan kejujuran. Itu yang note dalam hati Abang. Luar biasa kali. Terima kasih banyak Bang Mulia atas waktunya hari ini duduk sama saya, terus ngobrol-ngobrol seputar kehidupan Abang dari masa kecil yang bandal tapi sekarang sudah menjadi sosok yang sangat menginspirasi, sukses duduk di bangku anggota DPRD Kota Medan. Mudah-mudahan next time naik level di anggota DPR RI. Amin. Mudah-mudahan periode tahun depan ya Bang bisa calonkan ya. Cepat kali. Amin kan Bang. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti duduk di anggota DPR RI, kita undang lagi di podcast. Mau ya Bang? Pasti. Berangkat dari Jakarta ke sini. Pasti luar biasa. Terima kasih Bang Mulia Saputra atas waktunya, dan teman-teman semua. Itu tadi kita sudah ngobrol dengan Bang Mulia Saputra, sosok inspirasi anak muda, umur masih 29 tahun, cuma beda 2 tahun sama saya, dan sudah duduk di anggota DPR di Kota Medan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi dorongan kepada seluruh rekan-rekan milenial untuk bisa terus menginspirasi dan bisa menjadi sosok seorang Bang Mulia. Dan buat kawan-kawan, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, and share, dan tekan loncengnya, dan tungguin podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mulia.